Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Artinya ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebetulnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Yang saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga enggak. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gures, bahwa Allah lah yang menyampaikan. Sehingga enggak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu. Jadi sudah lengkap. Tapi yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak ya. Mungkin Pak Gures lebih tahu, saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak apa. Kalau ngaji, mungkin Pak Gures lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak Gures tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin, sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih nggak kurang. Jadi apa ya? Jadi ada adzauqus salim, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan satu piring terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan satu piring ya kenyang. Terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya satu piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di satu kamar. Ketika punya beras 1 pintal yang makan 1 piring, kenapa saya harus punya berlebih kamar toh
saya tidur ya di satu kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus saya ini malu, saya sering punya uang jutaan, tidak mesti bisa bilang alhamdulillah. Ini orang awam, orang kebanyakan semudah itu syukur. Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup hanya sehari. Karena katamu tuhutan, kamu bisa aja mati besok itu. Jadi ya sudah gitu, itu tradisi keluarga kita, tradisi. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi enggak wayulhihimul amal, tidak alhaqumut takatsur ya, karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Quraisy, ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus apa efek dari itu misalnya terkenal dia apa itu tidak ngefek, karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah ada lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulihimul amal, bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Jadi masyhur itu maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha itu. Jadi sedikit tapi cukup, lebih baik banyak tapi wa alhama. Bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi ceria di warung, padahal mereka banyak masalah itu. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng itu kalau manggil santri, santang guyon atau apa, enggak jadi. Kata beliau, orang-orang miskin seneng itu mewah, enggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan, kalau santri sedang guyon gitu, saya mau lewat enggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung diem. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu, di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Mbah Mun. Enggak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan, ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sahabat ada Nuaiman, di khazanah kita ada Abu Nuwas ya, atau Abu Nawas. Itu ceria. Jadi ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu kalau antri di kamar kecil itu yang paling dihormati di pondok itu kan 2 Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok, nggak usah ditunggu, saya Gus. Maksudnya supaya nggak didok karena antri. Terus kata yang dok, samalah Kiai. Untuk menteror itu. Jadi apa ya? Suftoh kalau dalam bahasa habaib atau muzah itu mizah itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Ihya diterangkan Qutbuddin al-istilzat bil mubahat itu Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang dibolehkan Allah itu punjeri agama, itu pokok beragama. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misal sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1 terus. Karena saya bilang ke istri saya, kayak apa celakanya kita kalau bahagia nunggu nyuwun sewu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan, misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajari itu, sehingga rata-rata kiai itu suka guyon, suka santai, supaya mencukupkan diri, tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام